Prama, tadi Anda sampaikan 60 perusahaan yang berada di pipeline OJK ini mungkin lebih banyak di semester 1 2024. Namun jika ada ekspektasi global kalau ada pemangkasan suku bunga acuan di second half 2024, apakah menurut Anda ini akan menambah lagi jumlah korporasi yang ingin melakukan penggalangan dana lewat IPO atau seperti apa? Ya, artinya kalau, tadi disampaikan ke depannya mungkin, The Fed akan merencana menurunkan suku bunga. Nah, tentunya kita berharap ini berdampak positif ya terhadap penggalangan dana, korporasi di pasar modal ya. Karena dengan ada penurunan suku bunga oleh The Fed tersebut juga memberikan peluang bagi, Bank Indonesia juga untuk menurunkan tingkat suku bunganya ya. Sehingga kemudian juga peluang bagi korporasi nanti bisa menerbitkan, misalnya surat-surat utang dengan kupon yang bisa lebih rendah gitu ya. Kemudian di sisi lain juga penurunan suku bunga juga bisa meningkatkan, berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi juga gitu ya, sehingga membuka peluang juga bagi korporasi untuk bisa lebih ekspansi ya, dan kemudian mencari sumber pendanaan melalui pasar modal antara melalui IPO juga gitu. Jadi, kami melihat memang bahwa kondisi secara makro memang ada tekanan, tapi juga ada, optimisme di sini gitu ya, bahwa, tadi, peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan juga peluang untuk, korporasi berekspansi dan juga mencari pendanaan pasar modal akan tetap terbuka di tahun 2024 ya. Khususnya di nanti semester 2 ya, pasca selesainya pemilu maupun juga kemudian kita lihat bagaimana realisasi dari, penurunan tingkat suku bunga oleh The Fed tersebut. Baik, kita juga sebelumnya mendengar ada rencana untuk market maker yang mungkin akan dilegalkan di bursa domestik kita. Tanggapan dari API seperti apa? Iya, artinya kalau kita, membaca berita ada, rencana terkait, the market matter atau istilahnya kalau yang akan kita gunakan adalah mengenai liquidity provider ya, di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kami, merespon, atau melihat, positif ya atas, rencana, tersebut ya. Karena kita lihat bahwa di, Bursa Efek Indonesia ini ada sekitar 900 lebih emiten ya, di mana kita lihat, cukup banyak emiten-emiten yang sebenarnya memang memiliki fundamental yang, cukup baik gitu ya, tapi likuiditas sahamnya di pasar sangat terbatas gitu ya. Sehingga, otomatis bagi investor juga mereka, mempertimbangkan kembali untuk bisa masuk ke dalam, saham tersebut gitu ya. Nah ini juga tapi dengan adanya nanti misalnya liquidity provider, diharapkan nanti akan bisa lebih, ada likuiditas atas saham tersebut gitu ya, sehingga otomatis juga akan, menjadi, menarik bagi investor untuk bisa mereka membeli maupun menjual atas saham tersebut ya. Nah ini juga akan berdampak positif terhadap, likuiditas di pasar ya, ternyata transaksi bisa lebih meningkat ya. Kemudian juga akan adanya pendalaman pasar di sini, artinya, apa namanya, nanti akan lebih banyak, saham-saham yang lebih liquid sehingga tidak terkonsentrasi terhadap saham-saham tertentu gitu ya. Nah ini juga akan menjadi, memperluas, kesempatan, investor untuk bisa membeli saham-saham yang lebih, lebih banyak, ragamnya. Kira-kira demikian. Baik, tapi Anda lihat urgensinya sebesar apa market maker ini untuk dilegalkan di bursa domestik kita? Ya, ini sepengetahuan kami memang sedang dalam proses sendiri dari Bursa Efek Indonesia untuk, adanya ketentuan, mengenai liquidity provider ini yang ini tentunya akan nanti, disinkronkan dengan peraturan, dari OJK sendiri gitu ya. Dan, sepengetahuan kami mungkin akan direalisasikan pada tahun ini ya. Nanti kita coba lihat perkembangannya sendiri bagaimana nanti dari sisi peraturan-peraturan tersebut bisa, direalisasikan untuk kemudian nanti kami dari sisi, perusahaan efek juga akan, menyesuaikan dan melihat potensi-potensi untuk bisa menjadi, liquidity provider atas saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia tersebut gitu ya. Baik, apakah perusahaan-perusahaan sekuritas Anda nilai sudah siap untuk peran market maker ini? Ya, tentunya kalau dalam hal kesiapan ini kita sebagai, perusahaan efek atau perusahaan sekuritas ya, artinya juga melihat semua opportunity yang ada di, pasar modal gitu ya. Artinya kan, di industri ini terus berkembang ya, produk-produk yang ada di market gitu ya, dan kita melihat ini dari sisi komersial apakah ini kemudian bisa memberikan benefit bagi perusahaan efek. Dan kita melihat bahwa dengan adanya liquidity provider ini menjadi satu, potensi ya bagi perusahaan efek untuk bisa mendapatkan benefit ya. Antara lain mereka bisa memiliki ada bisnis yang baru, kemudian juga bisa mendapatkan, keuntungan atau spread ya dari, pergerakan harga saham-saham di pasar tersebut gitu ya. Dan kita juga harapkan tentunya nanti ada semacam, insentif-insentif yang bisa diberikan kepada perusahaan efek untuk bisa kemudian nanti menjadi satu benefit untuk menjadi sebagai, liquidity provider atas, saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu.
Baik, saat ini rencana ini masih terus digodok dan mungkin aturannya juga masih dipelajari atau dikaji lebih lanjut juga oleh OJK. Anda sendiri melihat apa yang harus menjadi fokus aturan terutama untuk spesifikasi atau kriteria dari perusahaan-perusahaan yang mungkin nanti akan mengambil peran sebagai market maker? Iya, artinya untuk perusahaan-perusahaan yang mengambil peran sebagai market maker atau liquidity provider tersebut tentunya nanti ada perusahaan efek ya di sini ya, yang akan nanti berperan di sini. Tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu dipersiapkan ya. Misalnya apakah secara sistem mereka sudah mumpuni ya. Harusnya ini perusahaan efek memiliki sistem yang memang sudah selama ini dikembangkan dan bisa menjangkau atas perkembangan-perkembangan yang baru tersebut ya, termasuk nanti sebagai liquidity provider ya. Kemudian bagaimana secara internal bisa memiliki, kemudian juga yang penting adalah bagaimana perusahaan efek memiliki permodalan yang cukup ya, dalam ini misalnya modal kerja bersesuaikan atau MKBD ya, karena untuk sebagai market maker tentunya mereka akan aktif melakukan transaksi, dan dibutuhkan MKBD yang cukup untuk bisa melakukan transaksi tersebut. Nah ini kan menjadi pertimbangan masing-masing gitu ya, otomatis nantinya nanti apakah perlu ada kriteria misalnya perusahaan sekuritas seperti apa yang bisa sebagai market maker berdasarkan nanti dalam peraturan-peraturan yang ada di pasar modal. Kira-kira gitu. Baik, tapi secara benefit, apakah ada benefit tertentu yang mungkin diharapkan perusahaan efek jika nantinya mencoba untuk mengambil peran menjadi market maker yang mungkin bisa diberikan oleh regulator? Ya, dalam sisi benefit mungkin beberapa hal yang mungkin bisa diberikan dari sisi regulator dalam hal misalnya kebijakan untuk terkait apa namanya insentif ya, monetary insentif misalnya ada semacam insentif dari sisi apa namanya biaya transaksi ya atau levy gitu, maupun perpajakan ataupun juga mungkin fasilitas untuk bisa melakukan short selling ya dalam transaksi untuk sebagai apa liquidity provider tersebut ya, sehingga dengan demikian perusahaan efek bisa aktif transaksi gitu ya, melakukan short selling baik dalam posisi misalnya apa namanya market atau sahamnya naik maupun sahamnya turun, mereka bisa aktif bertransaksi gitu ya dengan adanya fasilitas short selling tersebut gitu. Jadi ini yang mungkin nanti bisa jadi dipertimbangkan dalam sisi peraturan-peraturan untuk bisa mendukung saham-saham tersebut bisa menjadi lebih liquid ya di pasar modal. Baik, Pak Prama, kita melihat di awal tahun ini IHSG sudah menyentuh all time high di 7.400 meskipun sekarang kembali lagi ke 7.200-an. Ekspektasi Anda terhadap kinerja IHSG di sepanjang 2024 ini seperti apa? Ya, kalau kami melihat sih memang kalau secara short term memang mungkin ada sedikit koreksi, tapi kalau in the long run ya sampai dengan akhir tahun 2024 kami tetap optimis gitu ya bahwa IHSG ini akan terus tumbuh ya, karena ini sejalan juga nanti dengan bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi nasional kita ya di 2024 ya. Kita tahu bahwa setidaknya ditargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai sekitar 5% ke depannya gitu ya. Dan tentunya nanti ini akan berdampak terhadap apa namanya industri-industri yang ada di Indonesia ini, bagaimana mereka juga bisa terus tumbuh gitu ya. Dan tentunya dalam pertumbuhan ini juga nanti akan berdampak terhadap bagaimana kinerja perusahaan tersebut ya, khusus untuk emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ini ya. Dengan pertumbuhan kinerja mereka tentu otomatis juga akan meningkatkan laba dan otomatis nanti harga saham mereka akan naik dan juga IHSG juga akan lebih tinggi lagi dibanding posisi sekarang. Jadi kami optimis bahwa ya, apa namanya kinerja pasar modal tahun 2024 akan lebih tinggi lagi dibanding posisi akhir 2023 ini.